Kemudian Uji diminta wanita misterius itu untuk mengungkapkan siapa ketua sekte pengemis yang ada di sana. Dan ternyata dia memang bukan ketua sekte pengemis yang asli. Dia menyamar sebagai ketua sekte pengemis atas suruhan Chen Yulang yang bertujuan menghasut sekte pengemis untuk bergabung dengan Kekaisaran Yuan dan memusuhi sekte Ming. Setelah semuanya terbongkar, Chen Yulang saat itu tiba-tiba menghilang. Dengan terbongkarnya kedua ketua sekte pengemis yang palsu dan rencana busuk Chen Yulang, kini sekte pengemis akan kembali menjadi sekte pengemis seperti dulu dan ikut membantu sekte Ming melawan Kekaisaran Yuan. Dan untuk posisi ketua sekte pengemis selanjutnya akan diwariskan kepada putri ketua sekte pengemis satu-satunya yang bernama Hongxi. Wanita misterius itu kemudian pergi tanpa mau memberitahukan nama mereka. Setelah berhasil menyelamatkan Zero dan berpamitan dengan sekte pengemis, Wuji bersama Zero akan pergi ke Wudang untuk mengunjungi Zhan Sanfeng. Sekaligus memberitahukan berita bahagia bahwa dia dan Zero sudah bertunangan. Momen bahagia itu semakin bertambah karena kini Yu Dayan sudah pulih dari cederanya. Tiba-tiba datang salah satu murid Wudang yang memberitahukan bahwa ada seseorang gadis yang datang mencari Zhang Wuji. Saat gadis itu masuk, Wuji dan Zero dibuat tercengang karena gadis itu adalah Yinli. Tak ayal, Wuji dan Zero mengira Yinli adalah hantu. Yinli terlihat marah. Bagaimana tidak? Dia secara hidup-hidup dikubur oleh Wuji. Ternyata saat itu Yinli belum benar-benar mati. Wuji langsung berkata, dia sebenarnya adalah Zhang Wuji, bukan Zhen Anyu. Akan tetapi Yinli tak percaya. Dia masih menganggap Wuji adalah Zhen Anyu. Kini kondisi Yinli terlihat sehat. Wajahnya kini menjadi cantik karena latihan racunnya berhenti. Akan tetapi walaupun begitu, kondisi mental Yinli belumlah stabil. Sehingga saat dia ditanya siapa pelaku di Pulau Ular, Yinli malah menuduh semua orang. Untuk saat ini Wuji akan membawa Yinli bersamanya kembali berkumpul dengan anggota sekte Ming lainnya. Wuji kemudian bertemu dengan anggota sekte Ming lainnya dan bersama-sama berkumpul di daerah Hao. Berita Wuji dan Zero segera menikah sudah menyebar di seluruh anggota sekte Ming. Saat itu Zero sangat bahagia bisa bertunangan dengan Wuji. Akan tetapi dia selalu ingat janjinya dengan Miju untuk membangun kejayaan Eme dengan membunuh Wuji. Di tempat lain, Zhao Min mendapati kabar bahwa pasukan Kekaisaran Yuan telah menangkap orang yang penting bagi sekte Ming. Zhao Min yang mengira bahwa itu adalah Zhang Wuji segera pergi untuk menyelamatkannya. Akan tetapi saat Zhao Min sampai di sana, bukan Wuji yang akan dieksekusi, melainkan Zhu Yuanzhang. Diketahui setelah Zhu Yuanzhang kembali ke medan perang, dia kembali tertangkap. Naasnya, saat itu Zhao Min tertangkap basah oleh tentara Yuan, sehingga dia dianggap sebagai pengkhianat dan akan dijatuhi hukuman mati. Beruntung di hari eksekusi itu, Fan Yao datang menyelamatkan Zhao Min. Kemudian Fan Yao membawa Zhao Min ke daerah Hao, tempat sekte Ming berkumpul. Kemudian dalam rapat petinggi sekte Ming, Fan Yao kemudian mengatakan rencananya bahwa sekte Ming bisa memanfaatkan Zhao Min untuk melengsarkan Kekaisaran Yuan. Akan tetapi saat itu Wuji terlihat enggan. Dia tak mau melakukan tindakan kotor itu. Di sisi lain, Zhu Yuanzhang yang selamat tidak setuju jika Kaisar dinasti Yuan dibunuh sekarang. Karena dengan adanya sosok kaisar yang busuk dan kotor, sekte Ming akan dapat dukungan lebih dari rakyat untuk melawan ketidakadilan. Beralih ke Zhao Min yang ada di sana, mengetahui bahwa Yinli masih hidup, Zhao Min ingin segera menemuinya dan ingin menanyakan siapa pelaku di Pulau Ular tempo hari. Akan tetapi, saat Zhao Min bertemu dengan Yinli, Yinli masih sama dengan kondisi gilanya, sehingga tak ada informasi apapun.
Di saat itulah sebuah cincin jatuh. Itu adalah cincin Zero yang pernah diberikan oleh Miju sebagai tanda menjadi ketua sekte Ime selanjutnya. Saat mendengar suara cincin itu jatuh, Zhao Min segera teringat bahwa pelakunya adalah pemilik cincin itu. Tapi Zero tak mengakuinya. Seketika terjadi perdebatan antara Zero dan Zhao Min. Sampai akhirnya Wuji datang dan menenangkan mereka berdua. Di saat yang bersamaan Elang Putih dan Yen Wang datang. Sehingga Wuji meminta Fan Yo untuk mengamankan Zhao Min. Setelah kedatangan Zhao Min, hubungan Wuji dan Zero diambang kegagalan. Pernah suatu ketika Wuji bertemu dengan Zhao Min. Seperti biasa, Zhao Min yang pintar dan tak naif selalu menasihati Wuji yang terlalu polos agar selalu hati-hati. Di saat itulah Zero melihat pertemuan mereka berdua, yang membuat Zero mengancam ingin bunuh diri. Beruntung Zero masih hidup. Di saat semua orang gempar dan cemas atas keadaan Zero, hanya Zhao Min lah yang menganggap bahwa Zero sedang berpura-pura untuk mendapatkan simpati Wuji dan yang lainnya. Dengan adanya peristiwa itu, Wuji didesak untuk segera mengadakan pesta pernikahan dengan Zero. Berita Wuji dan Zero yang akan segera menikah menyebar dengan cepat. Bahkan berita itu sampai pada telinga Kinsu. Setelah melewati berbagai persiapan, akhirnya hari pernikahan itu pun tiba. Dengan disaksikan banyak perwakilan dari sekte lainnya, Wuji dan Zero akan menjadi suami istri. Akan tetapi di tengah-tengah acara itu, Zhao Min datang dan kemudian menagih janji Wuji yang kedua. Zhao Min ingin Wuji membatalkan pernikahan dengan Zero. Sekilas Wuji menolak, karena itu suatu hal yang sangat tak mungkin. Akan tetapi, Wuji seketika berubah saat Zhao Min menunjukkan sebuah rambut emas. Ya, rambut itu adalah milik Sisun. Dengan berat hati, Wuji meminta maaf kepada semuanya, terutama Zero, bahwa dia harus pergi bersama Zhao Min. Untuk pernikahan akan dilanjutkan nanti, jika Zero masih menginginkannya. Zero yang emosi ingin langsung menyerang Zhao Min. Saat itu, Zero memperlihatkan sebuah kungfu yang sangat aneh, yang membuat banyak orang bertanya-tanya dari mana asal kungfu itu. Zero yang merasa dipermalukan di depan semua orang merasa malu dan mengutuk perbuatan Wuji dengan Zhao Min dan tak akan melanjutkan pernikahan. Walau Zero bertunangan dengan Wuji dalam rangka menyelesaikan misi Miju untuk membunuh Wuji, dalam hati terdalam Zero dia sangat senang dan sangat sedih kini pernikahannya gagal. Setelah Wuji dan Zhao Min berhasil pergi, mereka berdua kemudian segera mencari petunjuk di mana Sisun berada. Dengan melepaskan identitas yang asli, mereka berdua terlihat bak rakyat biasa, menyusuri jalan setapak demi setapak. Kong Wen kemudian mempersilahkan Wuji untuk membuka cincin Vajra dan membawa pergi Sisun dari Shaolin. Akan tetapi, Zero yang luput dari pengawasan kemudian menangkap Sisun dan ingin segera menghukumnya di depan banyak orang. Di saat itulah muncul kembali seorang wanita misterius yang menggantikan Zero. Wanita itu menyebut dirinya wanita selendang kuning dari pegunungan pendekar Raja Wali. Wanita itu datang untuk membalas kebaikan Wuji dalam menolong Hongxi dan sekte pengemis. Di lain sisi, Sisun terlihat sudah bertobat. Setelah kondisi Sisun sudah aman, wanita itu kemudian pergi. Di saat itulah terlihat seorang biksu yang mencurigakan di tengah-tengah banyak orang, sehingga Wuji kemudian menggantikannya. Tak disangka, biksu itu adalah Cheng Kun yang sedang menyamar. Munculnya Cheng Kun membuat Sisun bergejolak ingin membalas dendam. Biarlah dendam itu diakhiri dengan pertarungan Sisun dan Cheng Kun. Segera, pertarungan Sisun dan Cheng Kun kemudian berlangsung tanpa ada yang ikut campur. Dalam pertarungan itu, Sisun berhasil membuat Cheng Kun buta dan kehilangan semua kungfunya.
Setelah merasa sudah membalas dendam, si Sun kemudian menghilangkan kungfunya sendiri dan berkata bahwa dia sudah mengembalikan apa yang sudah diajarkan Cheng Kun kepadanya. Kini si Sun berharap tidak ada kebencian lagi antara dirinya dan Cheng Kun. Kemudian si Sun berlutut kepada seluruh sekte dan meminta untuk segera dihukum atas segala kesalahan di masa lalu. Dia akan sangat rela bila dosa-dosanya bisa dimaafkan dengan cara itu. Akan tetapi, seluruh sekte menunjukkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Mereka mulai memaafkan si Sun karena melihat tekad si Sun untuk bertobat sangat kuat. Setelah masalah si Sun usai, tiba-tiba ada berita yang sangat gawat. Pasukan Kekaisaran Yuan yang berjumlah 20.000 orang dan dipimpin Ruyan Wang kini bergerak mengepung Gunung Shaolin. Ternyata rencana Cheng Kun yang sebenarnya adalah membasmi seluruh sekte sekaligus di Gunung Shaolin. Berita itu sendiri langsung memojokkan Zhao Min yang ada di sana. Seluruh sekte seketika beranggapan bahwa Zhao Min lah mata-mata di balik ini semua. Mereka langsung ingin membunuh Zhao Min saat itu juga. Melihat itu, Wu Ji langsung membela Zhao Min. Akan tetapi seluruh sekte yang terlanjur benci kepada Zhao Min tak mau mendengarkan pembelaan Wu Ji. Di saat itulah Wu Ji dengan terpaksa mengusulkan agar Zhao Min ditahan untuk sementara waktu. Zhao Min bisa digunakan sebagai sandera jika situasi tak menguntungkan. Karena terdengar masuk akal, akhirnya seluruh sekte setuju. Di lain sisi, Zhao Min mengerti akan keadaan dan tahu bahwa Wu Ji terpaksa melakukan itu. Untuk menghalau serangan Kekaisaran Yuan, Wu Ji kemudian memerintahkan Panji 5 elemen dan kelima pengembara untuk menahan pasukan Yuan di perbatasan. Selain itu, Wu Ji juga memerintahkan agar pasukan Yuan digiring ke area yang lain agar lebih mudah menyerangnya dan tak membuat kuil Shaolin hancur. Di dalam pertarungan yang lain, Yi Tianjing terluka parah sampai nyawanya tak tertolong. Kematian Sang Elang Putih memberikan pukulan yang sangat berat bagi sekte Ming, khususnya Yan Wang. Yan Wang kemudian terlihat ingin membunuh Zhao Min untuk melampiaskan rasa balas dendamnya. Beruntung Wu Ji saat itu cepat datang untuk menghentikan pamannya. Walau Wu Ji juga sangat terpukul atas kematian kakeknya, Wu Ji mencoba menenangkan Yan Wang agar tak balas dendam ke orang yang salah. Masalah ini semakin berat karena kematian Yi Tianjing membuat sekte Ming terpecah dan kecewa jika Wu Ji terus membela Zhao Min. Maka dari itu sebagai penasihat kanan, Fan Yao diam-diam merencanakan agar Zhao Min rela pergi meninggalkan Wu Ji. Bahkan Fan Yao meminta bantuan Si Sun untuk membujuk Zhao Min. Terlihat rencana itu berhasil. Zhao Min akhirnya diam-diam pergi tanpa memberitahukan Wu Ji kemana ia sekarang. Min Min, 有没有经过赵姑娘？没有。 Di lain sisi, pertempuran demi pertempuran terus berlangsung. Dari kedua belah pihak mengalami kerugian. Kemudian, Wu Ji ditemui oleh Zero. Zero lalu memberikan kitab strategi perang Wumu kepada Wu Ji untuk mengalahkan pasukan Yuan yang sangat besar jumlahnya. Dan memang benar, setelah itu arah pertempuran sedikit berbalik. Walau dengan pasukan yang jumlahnya puluhan ribu, sekte Ming dan sekte lainnya dapat menahan serbuan itu. Sampai suatu hari terdengar kabar bahwa Zhao Min telah dibunuh oleh ayahnya karena dianggap sebagai pengkhianat. Mayatnya kemudian digantung dan dimakan oleh kawanan burung. Setelah mendengar berita itu, Wu Ji langsung tercengang. Hatinya seketika hancur dan jantungnya seakan berhenti. Wu Ji tak percaya pertemuan dengan Zhao Min akan sesingkat ini. Dalam kematiannya pun Wu Ji tak bisa bersama Zhao Min. Yang tersisa kini hanya tusuk rambut Zhao Min yang Wu Ji buat waktu itu. Kematian Zhao Min memberikan pukulan sangat berat bagi Wu Ji, sehingga dia tak terlihat lagi untuk memimpin seluruh sekte, yang membuat keenam sekte kemudian terpecah. Mereka tak mau menerima perintah selain Zhang Wuji, dan sekarang memilih menyerang sendiri-sendiri. Tanpa komando, mereka bak ular tanpa kepala, sehingga membuat banyak korban berjatuhan
Di antaranya King Su yang mati karena melindungi ayahnya. Ada juga Ding Minjun yang ikut terbunuh. Di lain sisi, Raja Singa Emas yang ikut dalam perang tanpa kungfunya lagi akhirnya gugur dalam peperangan. Saat keadaan kritis itu, Wuji kemudian kembali ke medan perang. Wuji kemudian mengajak anggota sekte Ming yang tersisa untuk berbalik menyerang markas utama pasukan Yuan. Sehingga pasukan Yuan seluruhnya mundur dari medan perang. Kemudian karena Zhou Yuanzhang ditunjuk sebagai komandan pasukan, Wuji kemudian memberikan buku perang Wumu kepada Zhou Yuanzhang. Setelah pasukan Yuan kalah dalam pertempuran di Gunung Shaolin, keenam sekte kemudian saling berpisah dan kembali ke sekte masing-masing untuk memulihkan diri. Di lain sisi, setelah King Su mati, Zero kembali ke Zero yang dulu, polos dan bermurah hati. Zero seperti mengerti perasaan King Su selama ini, dan kini emosi dan dendam kepada Wuji juga akan dilupakan oleh Zero. Zero kemudian memberikan golok pembunuh naga dan pedang langit yang sudah patah kepada Wuji. Terserah mau diapakan kedua pusaka itu. Walau kini dua harta karun tersembunyi di dua pusaka itu sudah tidak ada, tapi tak bisa dipungkiri, material dua pusaka itu sangatlah langka, sehingga Wuji mencoba memperbaikinya. Dalam proses memperbaiki dua pusaka yang patah itu, para ahli besi kemudian mencobanya, tapi mereka menyerah karena selalu gagal. Sampai Wuji teringat rahasia cerita di balik kedua pusaka itu. Dulu, para ahli senjata dan ahli kungfu meneteskan darahnya demi membuat harta pusaka yang berharga. Maka dari itu, Wuji mencobanya. Kemudian, dengan darah para anggota sekte Ming, kedua pusaka itu akhirnya dapat diperbaiki seperti semula. Golok pembunuh naga akan dipegang oleh sekte Ming. Sementara itu, pedang langit akan dikembalikan kepada sekte Emei, karena pedang itu adalah pedang leluhur mereka. Setelah dunia damai, untuk sementara waktu Wuji ingin menghabiskan sedikit waktunya untuk mengenang Zhao Min. Di saat itulah Wuji menyadari kehadiran orang yang sangat ia kenal. Setelah Wuji menelusurinya, Wuji tak menyangka bahwa itu adalah Zhao Min. Seketika Wuji sangat bahagia bisa melihat Zhao Min lagi. Ternyata waktu itu Zhao Min tak benar-benar mati. Dia memang waktu itu membuat ayahnya marah dan hampir saja dibunuh. Akan tetapi kakaknya menggantikan ayahnya sehingga Zhao Min masih hidup. Kemudian Zhao Min berkata tak ingin kembali bersama Wuji ke sekte Ming. Dia khawatir akan membuat masalah lagi. Zhao Min akan menunggu Wuji di negara Mongolia. Saat itu Wuji setuju dengan Zhao Min dan akan mengantarkan Zhao Min besok pagi. Di saat Wuji dan Zhao Min berpamitan, mereka berdua dilihat oleh anggota sekte Ming lainnya. Tetapi kini ada yang berbeda. Zhao Min dicegah pergi dan dipersilakan kembali bersama Wuji ke sekte Ming. Mereka beralasan jika tidak ada Zhao Min, ketua mereka tak bisa kuat seperti biasanya. Atas dasar itulah, kemudian Zhao Min kembali ke sekte Ming bersama Wuji. Perlakuan orang-orang sekte Ming kini terlihat berbeda. Mereka sangat menghargai Zhao Min. Bahkan, mereka ingin agar Zhao Min cepat menikah dengan Wuji. Akan tetapi Zhao Min bukan gadis polos yang mudah percaya. Zhao Min khawatir kehadirannya akan dimanfaatkan untuk mendekati ayahnya dan kakaknya. Sehingga Zhao Min tak mau begitu saja menerima acara pernikahan itu. Melihat kekhawatiran Zhao Min, Wuji memang merasa bersalah. Wuji kemudian meminta Zhao Min untuk mempertemukan dirinya dengan Ruyan Wang. Wuji bertujuan pertemuannya dengan Ruyan Wang akan menghentikan semua peperangan dan merubah pemerintahan menjadi lebih baik. Saat pertemuan terlihat baik-baik saja,
Disitulah mulai tercium aroma api yang bergejolak. Dengan diam-diam, Zhu Yuanzhang memanfaatkan pertemuan Wuji dengan Ruyan Wang untuk membunuh Ruyan Wang. Serangan yang begitu tiba-tiba itu, tak ada yang bisa menghentikan, bahkan Wuji sekalipun. Karena memang Wuji tak tahu bahwa anak buahnya telah merencanakannya. Setelah tragedi itu, Wuji sangat emosi. Bahkan itu pertama kalinya Wuji sangat marah. Pembunuhan yang kotor itu membuat nilai-nilai keadilan rusak. Para anggota sekte Ming yang melihat Wuji sangat marah, merelakan diri mereka untuk dibunuh. Zhu Yuanzhang beralasan, dalam kitab strategi perang Wumu, sebagai komandan perang, dia harus menumbangkan komandan perang musuh, bagaimanapun caranya, agar benar-benar memutus tali perang selanjutnya. Zhu Yuanzhang siap dihukum atas kesalahannya. Walau rencana pembunuhan Ruyan Wang adalah rencana Zhu Yuanzhang, tapi kenyataannya, para anggota sekte Ming tahu akan rencana itu. Walau saat itu semuanya tak setuju. Sepertinya tanpa kehadiran Yang Xiao yang masih terluka karena bertarung dengan ketiga biksu Shaolin berdampak besar dalam musyawarah kebijakan sekte Ming. Di tengah-tengah suasana itulah Zhao Min datang untuk membalas dendam terhadap Zhu Yuanzhang. Akan tetapi pedang Zhao Min segera dihentikan oleh Wuji. Bukan karena membenarkan anak buahnya dan membela Zhu Yuanzhang. Akan tetapi Wuji merasa dialah yang seharusnya dibunuh oleh Zhao Min. Karena kelalaiannya sebagai ketua semua ini terjadi. Karena tak akan bisa membunuh Wuji, Zhao Min akhirnya pergi. Zhao Min berkata dia akan kembali ke Mongolia. Dan jika Wuji terus-terusan melindungi anak buahnya, Zhao Min meminta Wuji tak menemuinya lagi. Di satu sisi Wuji ingin pergi bersama Zhao Min, tapi di sisi lain Wuji tak bisa meninggalkan amanat yang harus ia emban. Sehingga Wuji berkata, jika urusannya selesai dia pasti akan mencari Zhao Min. Setelah perpisahan dengan Zhao Min, Wuji kemudian menenangkan dirinya bersama Zhang Sanfeng dan mengatur kembali sekte Ming. Tak lama kemudian terdengar kabar setelah komandan perang tertinggi Ruyan Wang terbunuh, sekte Ming memenangkan peperangan di berbagai daerah dan membuat Kaisar Dinasti Yuan melarikan diri ke Mongolia. Setelah kursi tahta kosong, para anggota sekte Ming meminta Wuji untuk menjadi kaisar, tak terkecuali Zhu Yuanzhang. Dengan ketenaran, kehebatan, dan kebijaksanaan Wuji, pasti tidak ada yang protes. Akan tetapi, kembali lagi Wuji menegaskan bahwa sekte Ming tak akan memanfaatkan situasi demi mengisi tahta. Sekte Ming akan tetap menjadi oposisi bagi pemerintahan yang semena-mena. Setelah Wuji dan sekte Ming meruntuhkan kekaisaran Yuan, Wuji kemudian menemui Zhao Min. Di sana Zhao Min mengatakan permintaan ketiganya, bahwasanya Wuji harus melukis alis Zhao Min selamanya. Dengan kata lain, Zhao Min mengajak Wuji hidup dengannya untuk selama-lamanya. Sehingga akhirnya Wuji dan Zhao Min hidup bahagia untuk selama-lamanya. Berbicara tentang nasib daratan Han setelah kursi pemerintahan kosong, Zhu Yuanzhang kemudian keluar dari sekte Ming dan membuat kelompok sendiri. Atas dasar membela kepentingan rakyat, dari situlah kemudian muncul kekuasaan baru. Karena Zhu Yuanzhang sangat menghormati Wuji dan sekte Ming, Zhu Yuanzhang kemudian memberi nama pemerintahan barunya, yaitu pemerintahan Ming, atau disebut dinasti Ming. Wuji terkadang merasa dia beruntung tak jadi menikah dengan Zero, karena perasaan Wuji yang sebenarnya adalah dengan Zhao Min.
Hari demi hari, Wuji dan Zhao Min saling mengerti arti dari perasaan mereka yang sebenarnya. Di suatu ketika, Wuji memberikan tusuk rambut buatannya untuk Zhao Min, agar itu menjadi pengingat akan kebersamaan yang tak terlupakan. Kemudian, karena luka Zhao Min yang belum sembuh, mereka berdua memutuskan untuk beristirahat di sebuah tempat. Dengan luka seperti itu, Zhao Min merasa akan memperlambat Wuji menemukan Sisun. Maka dari itu, Zhao Min meminta Wuji meninggalkannya sementara di tempat tersebut. Zhao Min kemudian menyuruh Wuji untuk segera menuju kuil Shaolin. Karena dari informasi yang didapatkan Zhao Min, dia mendapatkan rambut emas Sisun dari sebuah biksu Shaolin yang terluka. Di tempat lain, setelah pernikahannya dengan Wuji gagal, Zero tak sengaja bertemu dengan Kinsu. Diketahui setelah Kingsu mendengar berita pernikahan Wuji dan Zero, dia tak bisa tinggal diam. Akan tetapi, saat itu Zero menyuruh Kingsu segera pergi. Kini tatapan Zero sudah berubah total. Yang asalnya polos dan ramah, kini menjadi sangat kejam dan beringas. Walaupun begitu, Kingsu tak mau pergi. Dia lebih memilih menjadi pelayan Zero dan berjanji akan membantu Zero membalas Wuji dan Zhao Min. Sehingga kemudian Kingsu dibawa Zero ke Sekte Emei dan memberitahukan ke seluruh daratan Han bahwa Kingsu akan menjadi suami Zero. Dengan kepribadian Zero yang sekarang, tak ada yang berani menantangnya. Deng Minjun yang selalu membuli Zero dan rekan-rekannya bahkan saat itu langsung dihabisi dan hampir saja dibunuh. 还在峨眉山上猖狂，除了凭着大师姐的身份在这里兴风作浪和我作对以外，掌门恕罪，掌门恕。Beralih kembali ke Wuji yang segera pergi menuju kuil Shaolin. Wuji kemudian menyamar sebagai pelayan di kuil Shaolin untuk mencari di mana ayah angkatnya berada. Di sana, Wuji terkagetkan karena melihat Cheng Kun ternyata masih hidup. Dan tertangkapnya Sisun lagi-lagi adalah rencana Cheng Kun untuk menarik Sekte Ming datang dan kemudian menghabisi Sekte Ming sekaligus. Cheng Kun memanfaatkan 3 guru agung penjaga Shaolin yang bernama Due, Duji, dan Dunan untuk menahan Sisun di sebuah penjara sumur bernama Cincin Fajra. Di saat Cheng Kun sudah pergi, kehadiran Wuji yang sembunyi akhirnya diketahui ketiga guru penjaga Shaolin. Merasa tak perlu mengelak, Wuji kemudian memberitahukan identitas dirinya sebagai ketua Sekte Ming, yaitu Zhang Wuji. Zhang Wuji datang bertujuan untuk meminta ketiga guru penjaga Shaolin agar melepaskan Sisun. Saat itu, ketiga guru penjaga menolak karena Sisun sudah dianggap kriminal karena telah membunuh guru agung Konjian. Wuji lalu memberitahukan bahwa semua ini adalah rencana Cheng Kun yang menyamar menjadi Yuan Zhen. 又是空见神色，身冲出来当面对质，难道想杀人？Karena cerita Zhang Wuji terdengar masuk akal, ketiga guru penjaga memperbolehkan Zhang Wuji menemui Sisun. Akan tetapi mereka belum bisa melepaskan Sisun. Di saat Wuji dan Sisun bertemu, Sisun mengatakan kepada Wuji bahwa Sisun tak mau pergi dari Cincin Fajra. Setelah Sisun ditahan di sana, Sisun selalu ikut mendengar lantunan biksu Shaolin, sehingga dia ingin menjadi biksu Shaolin, menenangkan emosinya dan bertaubat atas kesalahan masa lalu. Wuji saat itu menghargai keputusan Sisun, sehingga Wuji kemudian kembali untuk menemui Zhao Min. 只我3兄弟应战，与张教主。 Setelah bertemu dengan Zhao Min lagi, Wuji mengajak Zhao Min untuk kembali bersamanya menuju markas Sekte Ming di daerah Hao. Dan seperti yang sudah bisa dilihat, kedatangan Zhao Min langsung disambut rasa tak suka oleh orang-orang Sekte Ming lainnya. Beruntung saat itu Fan Yao dan Zhu Yuanzhang membela Zhao Min. Karena berkat Zhao Min lah Zhu Yuanzhang dapat bebas dari hukuman Kekaisaran Yuan. Setelah masalah Zhao Min reda, hari-hari selanjutnya masalah lain muncul. Terdengar kabar bahwa Shaolin akan mengadakan upacara penghakiman Singa Emas. Yang dimaksud adalah Sisun akan dihukum mati dan semua sekte diundang hadir. Mendengar berita itu, para anggota Sekte Ming kemudian merencanakan penyelamatan Sisun sebelum ke-6 sekte datang.
Bisa gawat jika upacara Shisun digunakan untuk kembali membuat kebencian terhadap sekte Ming. Wuji dan anggotanya segera menuju ke kuil Shaolin. Di sana, Wuji meminta kembali kepada ketiga guru penjaga agar melepaskan Shisun. Melihat tekad Wuji yang kuat, ketika biksu penjaga memberikan syarat, jika Wuji dapat membuka cincin Vajra yang mengurung Shisun, mereka akan melepaskan Shisun. Wuji kemudian meminta tolong kepada Yang Xiao dan Fan Yao untuk membantunya membuka cincin Vajra dan menghadapi ketiga guru penjaga Shaolin. Akan tetapi, walau dengan kekuatan gabungan itu, masih sangat sulit untuk membuka cincin Vajra. Sehingga Wuji memutuskan untuk menghentikan rencana itu. Takutnya, hanya guru Yan Sanfeng yang dapat membantu Wuji mengalahkan bisu penjaga Shaolin. Setelah itu, karena sekte lain sudah datang, sekte Ming kemudian ikut hadir dalam pertemuan itu. Terlihat junior Kong Wen bernama Kong Ji memimpin pertemuan. Seperti biasa kalau menyangkut Shisun, semua orang mengaitkan dengan keberadaan golok pembunuh naga, sampai mereka berdebat sendiri. Di saat itulah Zero datang bersama dengan anggota ME lainnya dan membuat Wuji dan anggota Wudang terkejut. Karena pasalnya, Kingsu kini menjadi anggota sekte ME. Kemudian, Zero langsung memberikan pernyataan bagaimana perdebatan itu dihentikan dengan pertarungan untuk mencari siapa yang paling kuat di antara seluruh sekte. Barang siapa yang paling hebat berhak menantang ketiga biksu penjaga Shaolin dan membawa Raja Singa Emas. Terlihat yang pertama maju adalah Kingsu. Dengan kungfu aneh mirip milik Zero, Kingsu berhasil mengalahkan banyak perwakilan dari berbagai sekte. Sampai akhirnya Song Qingyo selaku ayahnya kini turun tangan. Tapi melihat Wudang ikut bertarung, Zero ikut membantu Kingsu. Dalam pertarungan itu Kingsu terluka karena menyelamatkan ayahnya dari serangan Zero. Melihat itu, Wuji segera menemui Zero dan Kingsu dan bertujuan ingin mengobati Kingsu. Di saat itu, setelah dipaksa Wuji, Zero akhirnya memberikan pengakuan yang mengejutkan bahwa dialah pelaku peristiwa di Pulau Ular waktu itu. Zero menceritakan bahwa saat itu dia hanya ingin merebut pedang langit dan golok pembunuh naga, agar cita-cita Miju untuk menjadikan sekte ME nomor 1 terwujud. Akan tetapi, pada malam itu Yinli bangun dan melihatnya, sehingga dia tak sengaja melukai Yinli, bukan maksud membunuhnya. Menurut yang diceritakan Miju, bahwasanya ada rahasia di balik dua pusaka itu. Dan akhirnya, setelah pedang langit dan golok pembunuh naga disatukan, muncullah dua harta karun yang selama ini terdapat di dua pusaka itu, yaitu Kitab Strategi Perang Wumu dan Kitab Jurus 9 Bulan. Lalu, saat itu Zero juga memberitahukan bahwa sebenarnya yang harus ia bunuh adalah Wuji. Tapi dia tak bisa melakukannya karena masih ada perasaan kepada Wuji. Setelah itu Wuji kembali kepada pertemuan sekte dan menyerukan ke semuanya agar tak kembali memperebutkan golok pembunuh naga dan pedang langit. Karena kini kedua pusaka itu sudah tidak ada, khususnya golok pembunuh naga yang sudah tidak ada lagi di tangan Shisun. Dan tak lupa memberitahukan bahwa Cheng Kun belumlah mati. Setelah mendengar fakta itu, seluruh sekte tak mau berselisih lagi dan memilih mendukung sekte Ming. Kecuali sekte ME, mereka masih teguh memegang prinsip kebencian terhadap sekte Ming. Di saat itulah Zero menantang Wuji untuk melihat siapa yang paling hebat di dunia persilatan. Dengan terpaksa demi Shisun, Wuji kemudian meladeni Zero.
Sekilas Wuji unggul jauh dari Zero, sampai kondisi berbalik saat Wuji menolong Zero yang terkena serangan Wuji. Walau saat itu Wuji terluka, tapi Zero kembali tak bisa membunuh Wuji. Setelah diketahui bahwa Zero yang dinyatakan menang, Zero berhak menantang ketiga biksu penjaga untuk membawa si Sundari cincin Vajra. Melihat kemampuan ketiga biksu penjaga yang sangat hebat, Zero kemudian mengajak Zhang Wuji bersama-sama melawan mereka, menunjukkan bahwa Emei kini yang terhebat. Zero dan Wuji kemudian segera maju untuk melawan ketiga biksu penjaga. Dan sekilas dengan gabungan kekuatan mereka berdua, Wuji dan Zero dapat mengimbangi ketiga biksu penjaga. Di lain sisi, Zhao Min mengajak Fan Yao untuk mencari keberadaan Kong Wen yang menghilang dengan tidak wajar. Dan perkiraan Zhao Min memang tepat. Zhao Min dan Fan Yao akhirnya menemukan Kong Wen yang ditahan di sebuah ruangan oleh Cheng Kun. 元真叩见方正。 Kong Wen kemudian mengatakan ke semua orang bahwa semua ini adalah rencana Cheng Kun, dan seharusnya Cheng Kun lah yang harus disalahkan.